Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan, renungan kita hari ini Minggu 10 November 2024 berjudul Pemberi Kelegaan. Ayatnya di dalam Markus 6 ayat 31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Kristus tidak mengucapkan sepatah kata pun yang memperlihatkan kepentingannya atau menunjukkan superiornya. Dia tidak meremehkan umat manusia yang mana dia menjadi sama dengan mereka. Dia tidak membuat asumsi otoritas karena hubungannya dengan Allah, tetapi perkataan dan tindakannya menunjukkan bahwa dia tahu persis misi dan karakternya. Dia berbicara tentang hal-hal surgawi sebagai seorang yang memang sudah terbiasa dengan segala hal surgawi itu. Dia berbicara tentang keintiman dan kesatuannya dengan Bapa, seperti seorang anak berbicara tentang hubungannya dengan orang tuanya. Dia berbicara sebagai orang yang datang untuk mencerahkan dunia dengan kemuliaannya. Dia tidak pernah menggurui sekolah-sekolah para rabi, karena dia adalah guru yang diutus oleh Allah untuk mengajar umat manusia. Sebagai seorang yang memiliki segala kekuatan yang memulihkan, Kristus berbicara mengenai menarik semua umat manusia kepadanya dan memberi mereka hidup yang kekal. Di dalam Dia ada kuasa untuk menyembuhkan setiap penyakit jasmani dan rohani. Kristus datang ke dunia kita dengan kemampuan pikiran yang melampaui kebesaran manusia untuk menyelesaikan pekerjaan yang hasilnya tidak terbatas. Di manakah engkau menemukan Dia saat melakukan pekerjaan ini? Di rumah Petrus, sang nelayan, beristirahat di sumur Yakub, memberitahu wanita Samaria tentang air hidup. Dia sering kali mengajar di tempat terbuka, sesekali di bait suci karena dia menghadiri pertemuan orang Yahudi. Namun lebih sering dia mengajar saat duduk di lereng bukit atau di perahu nelayan. Dia masuk ke dalam kehidupan para nelayan yang sederhana ini. Simpatinya didapatkan oleh mereka yang membutuhkan, yang menderita, yang hina, dan banyak yang tertarik kepadanya. Ketika rencana penebusan ditetapkan, telah diputuskan bahwa Kristus tidak dapat datang dalam keilahiannya, karena dengan demikian ia tidak dapat bergaul dengan orang yang tertekan dan menderita. Dia harus datang sebagai seorang yang miskin. Dia bisa saja muncul sesuai dengan kedudukannya yang mulia di istana surgawi, tetapi tidak demikian. Dia harus mencapai kedalaman penderitaan dan kemiskinan manusia yang paling rendah, agar suaranya dapat didengar oleh mereka yang berbeban dan putus asa, agar kepada jiwa yang telah lelah dan sakit karena dosa ini, dia dapat menyatakan dirinya sebagai pemulih yang dirindukan semua bangsa, pemberi kelegaan. Dan bagi mereka yang merindukan istirahat dan kedamaian saat ini, sama seperti mereka yang mendengarkan perkataannya di Yudea, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Renungkan lebih dalam. Seberapa relakah saya melepaskan hak istimewa dari status saya untuk melayani mereka yang membutuhkan. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada hari ini, kita sangat bersuka cita. Kita memiliki Tuhan yang begitu baik, begitu indah karyanya, dan juga melalui pelayanan yang dia lakukan, kasih yang dia tunjukkan, pengorbanan yang nyata bagi umat manusia. Saudaraku, bukanlah hal yang tidak mungkin. Dia hadir sebagai seorang raja, tetapi itu dia tidak lakukan supaya dengan kehadirannya untuk menjangkau semua manusia yang terlemah sekalipun, yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, sehingga perkataannya, simpatinya, semua dapat diperoleh oleh setiap orang yang membutuhkan. Itulah makanya Tuhan kita hadir secara kemanusiaan yang paling sederhana. Saudara yang kekasih, inilah teladan bagi kita juga, sehingga semua umat Tuhan dapat merasakan bagaimana Allah kita itu sangat peduli kepada kita. Dialah pemberi kelegaan itu. Harapan itu diberikan kepada kita. Panggilannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Bagaimana kepada kita sekarang ini? Jikalau kita sudah memperoleh kelegaan itu, tentu kita juga merindukan supaya orang-orang saudara kita juga akan menerimanya. Caranya adalah bagaimana kita juga dapat melepaskan diri kita untuk
dapat hidup bersama dengan mereka, supaya menunjukkan kehidupan Kristus. Semoga Tuhan menolong kita dan melalui hidup kita kemuliaan Kristus nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami tinggikan dan muliakan Engkau ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu yang selalu menjadi bagian kami, menyertai kami ya Bapa. Kami ada sampai hari ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hari yang baru kami dapat nikmati kembali satu kesempatan untuk kami lebih dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hari ini menjadi hari di mana kami dapat berkarya, bekerja, dan juga melayani. Biarlah kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu berdiam dalam hati kami. Demikian juga kehadiran-Mu ya Tuhan ada dalam hidup rumah tangga, supaya rumah tangga umat-umat Tuhan menjadi Eden yang kecil di dunia ini, membawa kedamaian, sukacita, terutama juga bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya berkat-Mu menjadi bagian mereka dalam segala harapan, cita-cita, dunia pendidikan dan pertumbuhan perkembangan mereka ya Bapa, supaya mereka berdiri menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu. Berkatilah kiranya umat-umat Tuhan ya Bapa yang sakit, kiranya jamahan kuasa-Mu jadi bagian mereka. Bahkan banyak umat-umat Tuhan yang terkadang berputus asa oleh karena dengan berbagai cara penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, biarlah Engkau akan berdiam dalam hati mereka dan meneguhkan, sehingga dalam menghadapi itu pun kasih Tuhan selalu nyata. Mereka akan tetap bersaksi bahwa apa yang mereka terima adalah merupakan satu hal yang Tuhan izinkan. Bapa, berkati juga anak-anak yatim, janda-janda yang membutuhkan dalam hidup mereka. Pertolongan Tuhan berlangsung dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tak lupa juga mengingat umat-umat-Mu yang berada dalam berbagai bencana alam di masa-masa sekarang ini Tuhan. Perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Biarlah kiranya Tuhan selalu menjaga dan juga melepaskan, meluputkan dari berbagai macam bahaya yang menghimpit. Bapa, berkati juga tentunya bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Peliharakanlah hidup mereka Tuhan. Biarlah damai sukacita surga berdiam dalam hati mereka, sehingga iman mereka selalu diteguhkan. Semoga kasih yang sama selalu menjadi bagian kami dalam kami melalui hari ini, sehingga kami akan bersukacita menerima berkat-Mu. Ampuni kami Tuhan, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.